Bab 1569. Sejak awal, Nona sudah punya rencana. Thomas merasa lega saat mendengar Tracy berkata begitu. Baguslah jika begitu. Aku mengerti. Identitasnya sekarang adalah pemilik grup Wollens. Kalian lakukan saja kewajiban kalian, ujar Tracy. Jika saatnya sudah tiba, aku akan mencari kalian. Mengerti, jawab Thomas. Panggil kami kapan saja jika Nona butuh bantuan. Aku mengerti. Pergilah, ujar Tracy. Setelah menutup telepon, dia menoleh pada Lily dan berkata, kamu sudah mendengarnya. Iya, Lily menganggukkan kepala. Aku adalah pemilik rumah sakit ini. Meski aku pergi, mereka tetap akan mengobati Tini dan Ryan. Hanya saja, dia tidak melanjutkan perkataannya. Tetapi Tracy mengerti. Jika anggota keluarga Wollens mengatakan sesuatu, maka pihak rumah sakit pasti akan mematuhi mereka. Yaitu mungkin saja. Sekarang Tracy merasa Billy dan Samuel sama sekali tidak memiliki batasan. Apa kamu punya rekomendasi rumah sakit lainnya? 3 rumah sakit terbaik di kota Bunaken adalah Rumah Sakit Kasih, Rumah Sakit Prima, lalu rumah sakit milik keluarga Amberson, ujar Lily sambil mengernyitkan alisnya. Aku tidak bisa menjamin rumah sakit lain bisa mengobati Tini. Selain itu, kondisi Ryan juga hanya bisa ditangani sendiri oleh Dr. Heidi. Lalu, harus bagaimana? Naomi langsung panik. Lily berkata setelah berpikir beberapa saat, tetap biarkan mereka di tempatku ini. Aku akan menundanya beberapa hari. Kita akan membahasnya lagi setelah kondisi Tini stabil. Meski aku adalah orang keluarga Wollens, tapi rumah sakitku bukan. Di atasku masih ada pemegang saham lainnya. Mereka semua adalah orang pemerintahan. Keluarga Wollens juga tidak akan berani berbuat sembarangan. Tracy menganggukkan kepalanya. Tunda beberapa hari dulu. Setelah kondisi Tini sudah stabil, aku akan menjemputnya untuk dirawat di rumah. Lagi pula, masih ada Amanda dan Dixon. Iya, benar. Lily terus-menerus menganggukkan kepala. Anda tenang saja. Aku merasa setidaknya sampai saat ini mereka tidak akan bertindak sembarangan. Lagi pula Tini adalah anak Tuan L. Benar juga. Tracy menghela napas. Namun, lebih baik tetap minta beberapa orang untuk berjaga di sini. Dia menepuk pundak Lily. Sudahlah. Biar aku sendiri yang mengaturnya. Lanjutkanlah kesibukanmu. Baik, Lily melepaskan masker dan sarung tangannya. Nona Tracy, seperti yang dikatakan Thomas, kami berdua mempercayai Anda. Panggil kami kapan saja jika Anda membutuhkannya. Terima kasih. Tracy merasa sangat berterima kasih. Cepatlah pergi. Lily buru-buru pergi. Saat melihat sosoknya yang menjauh, Naomi tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku tidak khawatir. Mereka tidak akan berani melakukan apapun pada Tini. Tetapi Ryan adalah orang keluarga Wollens. Jika Billy ingin menghabisi Ryan, bukankah akan sangat mudah? Jika saatnya tiba, kita juga akan membawa Ryan ke villa sisi utara. Tracy sangat waspada. Ryan dalam kondisi tidak sadar. Mereka tidak akan bisa mengganggu. Sekarang masih ada hal lebih penting yang harus mereka lakukan. Tidak akan melakukan sesuatu padanya. Lagi pula ada Thomas dan Lily. Benar juga, Naomi menghela napas lega. Tadi aku lihat ada beberapa anak buah Thomas yang melihat Ryan. Semuanya adalah orang kepercayaan Thomas. Iya, Tracy menganggukkan kepalanya. Tapi, kita tetap harus menyisakan orang di rumah sakit untuk berjaga-jaga. Jeff meninggalkan 2 orang. Kita masih harus menambahkan beberapa lagi. Kamu pergi aturlah. Baik, setelah mengaturnya, Naomi dan Tracy kembali ke villa sisi utara. Di perjalanan, Naomi menghitung anak buah dan berkata dengan panik, sekarang Thomas dan Lily tidak bisa membantu. Anak buah kita ada 18 orang. Ada 4 orang yang berjaga di rumah sakit. Ada 4 orang yang mencari Presdir Daniel bersama Kak Jeff. Sedangkan 8 orang sisanya berjaga bersama Paula di rumah. Jika selanjutnya terjadi sesuatu, anak buah kita sudah tidak mencukupi. Ini adalah rencana Samuel si rubah tua yang licik itu. Dia menyuruh Billy menarik Thomas dan Lily dan tidak mengizinkan mereka membantuku. Tujuannya adalah membuatku kelabakan dan tidak bisa bertahan. Dengan begini, dia baru bisa melahap aset keluarga Wollens perlahan-lahan. Tracy menggertakkan giginya dengan kesal.
Bab 1570. Benar-benar tidak tahu malu. Naomi mengomel kesal. Lalu, sekarang harus bagaimana? Saat Tracy hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba menerima banyak pesan. Dia membukanya dan melihat semuanya adalah tautan berita yang dikirim oleh Winnie. Berita ketiga anak itu bukan anak kandung Daniel sudah menjadi viral. Billy mengadakan konferensi pers dengan memakai identitas Daniel. Membahas berbagai kesalahan Tracy dengan maksud membela kebenaran dan mengatakan dia adalah iblis yang sangat jahat. Ini juga membuktikan kebenaran rumor tentang Tracy mencelakai suaminya sendiri dan merebut aset keluarga Waylands. Semua opini publik tertuju pada Tracy. Anak-anak juga ikut terseret. Di internet dipenuhi skandal Tracy. Bahkan ada orang yang mencari tahu tentang ayahnya dan kerabatnya untuk memfitnah mereka. Dalam sekejap, Tracy berubah menjadi wanita kejam. Internet dan berbagai media besar mengejek dan mencemoohnya sebagai wanita iblis generasi baru. Tidak menghargai pria tampan dan kaya seperti Daniel. Malah ingin merebut kekuasaan. Benar-benar ambisius dan tidak tahu membalas budi. Tangan Tracy yang memegang ponsel gemetar karena kesal. Meski semuanya sesuai dengan dugaannya, dia tetap tidak bisa menahan amarahnya saat melihat ada begitu banyak warganet yang ikut memarahi keluarga dan anak-anaknya. Keterlaluan. Meski hanya mendengar beberapa komentar di video berita, Naomi sudah sangat marah. Si brengsek Billy itu benar-benar pantas mati. Seharusnya langsung menembaknya saja. Nyawanya itu tidak berharga sama sekali. Masih harus membiarkannya untuk memancing Samuel keluar. Tracy tersenyum dingin sambil menggertakkan giginya. Tenang saja, dia tidak akan berakhir baik. Benar-benar membuatku kesal. Naomi memukul setir dengan kesal. Tracy menutup semua laman internet itu. Menatap keluar jendela dan berkata sambil menghela napas. Untung saja Carlos, Charles dan Carla tidak sekolah sekarang. Jadi tidak akan tahu tentang berita di luar. Saat mengatakan ini, Naomi tidak berani menanggapinya. Sekarang tidak ada kabar mengenai Carlos dan Charles. Tidak ada kepastian tentang kondisi mereka. Inilah hal yang terpenting. Tut. Saat ini, ponsel Naomi tiba-tiba berbunyi. Dia buru-buru mengangkatnya. Halo, Paula. Apa kalian sudah mulai menaiki bukit? Berhati-hatilah. Ada apa? Entah bajingan mana yang membocorkan alamat villa sisi utara yang memancing banyak reporter. Aku baru saja mengusir sekelompok orang. Sekarang masih ada beberapa orang yang mengitari bukit untuk memotret kami secara diam-diam. Sungguh menyebalkan. Ekspresi Naomi berubah. Dia menatap Tracy dengan kebingungan. Tracy mengernyitkan alisnya dan mengalihkan tatapannya ke depan. Benar saja. Ada beberapa mobil media berkonvoi dan menuruni bukit satu persatu. Apa-apaan? Ini pasti ulah Billy dan yang lainnya. Naomi marah. Tidak tahu malu. Benar-benar tidak memiliki batasan. Sebelumnya menyandera anak-anak. Sekarang memancing reporter ke rumah. Aku sudah melihat cara Samuel bertindak. Tracy menyipitkan matanya dengan waspada. Persaingan bisnis mengandalkan kemampuan. Tapi jarang melihat orang yang licik dan tidak tahu malu sepertinya. Mobil-mobil itu akan segera mengarah ke sini. Kita harus bagaimana? Naomi menatap Tracy. Apa harus menghindar? Tambah kecepatan. Langsung mengarah ke sana. Tracy memberi perintah. Baik, mengerti. Naomi meningkatkan kecepatan mobil dan langsung menyerbu ke arah mobil media yang sedang mengarah ke mereka. Ini adalah jalan berliku. Meski memiliki dua jalur, tetap saja berbahaya karena jalur yang sempit dengan belokan tajam dan banyak. Saat mobil Naomi menyerbu ke depan, mobil di depannya buru-buru mengurangi kecepatan sambil terus-menerus membunyikan klakson. Namun, Naomi tidak mengurangi kecepatan sama sekali dan langsung menerjang ke depan. Mobil di depannya segera menginjak rem, lalu semua mobil di belakang menabrak mobil di depannya. Sebelum mereka sempat merespons, mobil Naomi sudah melewati mereka dengan cepat seperti angin. Bab 1571. Menunjukkan kekuasaan di awal memang sangat memberikan dampak yang bagus. Raut wajah para wartawan tampak sangat pucat karena ketakutan. Mereka mendesah berulang kali. Jalan di Bukit Haruna ini memang terkenal sangat terjal. Seolah bagai dihantui geng balap mobil di setiap belokannya. Demi keamanan, lebih baik mereka tidak naik ke atas bukit lagi. Saat mereka sedang berdiskusi,
Tiba-tiba terdengar suara beberapa binatang buas yang mengaum dari hutan. Dan ada beberapa elang liar yang berputar-putar di langit. Mereka ketakutan, segera masuk ke dalam mobil dan pergi melarikan diri. Sekelompok orang-orang itu sangat menjengkelkan. Naomi sambil menyetir sambil marah-marah. Tracy menatap langit di luar jendela, memandangi elang liar yang berputar-putar, dan bertanya dengan curiga, "Apa kamu mendengar sesuatu barusan?" "Aku samar-samar mendengar suara binatang buas." Naomi bahkan tidak peduli. Memang terkadang ada. Mungkin hari ini karena terganggu oleh orang-orang itu. Jadi mereka semua keluar. Tracy tidak berbicara, hanya menurunkan pandangannya dan berpikir dengan serius. Setelah beberapa waktu, dia mengambil ponselnya dan menelepon Jeff untuk menanyakan kabar Daniel. Awalnya kemarin ada beberapa petunjuk, tapi sekarang hilang lagi. Suara Jeff terdengar sedikit frustrasi. "Aneh. Aku tidak pernah seperti ini selama bertahun-tahun. Tabib dewa ini sangat hebat. Begitu banyak orang yang melacak keberadaannya. Tapi dia bisa melarikan diri dengan membawa seorang pria dalam keadaan koma. Benar-benar salut. Aku sudah lama mendengar Jasper mengatakan bahwa tabib dewa ini adalah seorang monster. Orang di dunia ini yang paling tidak boleh diprovokasi selain Tuan." Tracy jarang mendengar Jeff mengucapkan begitu banyak kata dalam satu ucapan dengan emosi yang begitu besar. Dan ini adalah pertama kalinya ia mengagumi seseorang. Beberapa bawahanku pingsan oleh kabut yang dibuatnya. Dan mereka belum sadar sampai sekarang. Jeff terus mengeluh. "Tentu saja, kondisi di pihak keluarga Amberson lebih buruk dari kita. Beberapa orang yang dikirim untuk mencari keberadaan tabib dewa. Hampir semuanya tidak kembali. Mereka seharusnya takut sekarang. Makanya hari ini mereka tidak datang." "Kamu di mana sekarang?" tanya Tracy. "Berdasarkan petunjuk sebelumnya, kami telah mengejar sampai ke utara laut. Dan sekarang kami sedang memeriksa gudang yang sudah terbengkalai satu persatu." Jeff bertanya, "Nona Tracy, bagaimana kabarmu di sana? Apa kekurangan orang? Apa aku perlu mengirim beberapa orang kembali?" "Tidak perlu. Kalian tidak perlu mencarinya lagi." Tracy memutuskan dengan tegas. "Obati orang-orang yang terluka. Sisanya langsung datang ke villa sisi utara bergabung denganku." "Hah, tidak mencarinya lagi?" Jeff sedikit terkejut. Meskipun keluarga Amberson sedang lengah hari ini, bukan berarti mereka akan menyerah begitu saja pada Presdir Daniel. Jika ditemukan oleh mereka terlebih dahulu, maka Presdir Daniel dan tabib dewa bisa berada dalam bahaya. "Aku punya batasan," Tracy menjawab dengan santai. "Kalian sudah bekerja keras selama 2 hari ini. Kita atur ulang rencana. Kembalilah ke sini." "Baik." Jeff melihat bahwa Tracy bersikeras akan hal ini. Jadi dia tidak bertanya lagi, dan segera mengaturnya. "Nona Tracy, mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk tidak mencarinya lagi?" Naomi bertanya karena ia belum mengerti. "Aku curiga tabib dewa ada di Bukit Haruna ini." Tracy memandangi elang liar yang terbang semakin jauh di langit, kemudian sedikit menyipitkan matanya. Mungkin, dia sedang bersembunyi di tempat yang tidak terlihat, dan diam-diam mengobati Daniel. Hah, mata Naomi membelalak heran. Kenapa Nona bisa tiba-tiba berspekulasi seperti ini? Selain kakakku, dia adalah satu-satunya orang yang bisa memanggil hewan liar itu. Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Mungkin dia kesal dengan para wartawan itu. Jadi dia memanggil hewan liar itu untuk menakut-nakuti mereka dan mengusir mereka dari sini. Begitu rupanya, Naomi tiba-tiba mengerti. Saat ini, di villa sisi selatan, terdapat sebuah bangunan kecil di halaman belakang. Tabib dewa menyipitkan matanya memandang ke langit, bersiul ke arah elang liar itu. Kemudian mereka terbang menjauh dari villa sisi selatan. Bab 1572. Kurang ajar. Aku bersembunyi dengan baik. Kalian malah datang untuk mengambil gambar secara diam-diam. Bukankah akan merepotkan jika keberadaanku sampai diketahui orang-orang? Tabib dewa tahu bahwa para wartawan telah menuruni bukit. Ia mulai mengendurkan kewaspadaannya. Berbaring malas di kursi. Berjemur di bawah sinar matahari dengan mata tertutup dan berkata, "Kali ini aku hanya menakut-nakuti kalian. Jika lain kali kalian kembali, aku akan membiarkan ular itu menggigit kalian." Seekor ular hijau kecil meluncur di atas tubuh Daniel.
melewati lengan tabib dewa, dan perlahan mulai melilit pergelangan tangan, seperti gelang batu giok sebening kristal. Hei Rongrong, aku lapar, buatkan aku makanan. Tabib dewa terlalu malas untuk mengangkat tangannya, melirik ular hijau kecil di pergelangan tangannya, menghela nafas dan berkata, lupakan saja, alangkah bagusnya jika kamu benar-benar bisa berubah menjadi manusia, kamu bisa memasak untukku. Setelah beberapa saat, dia menatap Daniel yang sedang berbaring di tempat tidur kayu, dan berkata dengan marah, ini semua salahmu. Kamu tidak hanya merepotkanku, tapi malah membuatku melayanimu setiap hari. Bahkan aku belum pernah melayani si manusia kayu itu seperti ini sebelumnya. Aku sebagai penyelamat hidupmu, dibayar dengan setengah harta keluargamu juga tidak cukup. Setelah mengatakan itu, dia melempar Daniel dengan kacang di tangannya. Hei, apa yang kamu dengar? Kamu harus tahu berterima kasih, dan ingat untuk membalas kebaikanku di masa depan. Mengerti? Di bawah tempat tidur kayu itu terdapat obat herbal, dan aroma kuat dari asap obat-obatan herbal di sekitarnya Daniel. Kepalanya penuh dengan jarum. Ia terlihat bersinar di antara asap. Setelah pengobatan selama setengah bulan, Daniel terlihat pucat dan kurus, sedikit kotor, dan sedikit jelek. Tapi pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata dari tabib dewa, tangannya kembali bergerak sedikit, seolah-olah dia meresponsnya. Sepertinya kamu mendengarnya. Tabib dewa tersenyum gembira. Kabarnya harta keluargamu banyak. Aku mampu menampungnya. Hehe. Jika aku punya uang, aku akan menggunakannya untuk membunuh bajingan bernama Lorenzo itu. Berpikir di kemudian hari ia akan memiliki setengah dari aset keluarga Wollens, dan akan ia gunakan untuk menjatuhkan Lorenzo. Tabib dewa sangat bahagia. Wajahnya dipenuhi dengan senyum cerah. Saat itu ia menjadi lebih bersemangat, bangkit dari kursi untuk memasak. Pada saat ini, di atas api unggun, panci gantung hitam mengeluarkan asap, dan dia dengan santai melemparkan beberapa tulang besar ke dalamnya. Kemudian mengambil pisau dapur besar, memotong 2 lobak dan melemparkannya ke dalam, lalu merebahkan tubuh ke kursi malas dan berkata, aku sangat lelah, aku tidak ingin bergerak, aku ingin seseorang melayaniku. Saat dia berbicara, dia mulai tertidur, hampir tertidur. Saat ini, mobil trasi telah melaju ke persimpangan antara Bukit Selatan dan Bukit Utara. Kemudian Naomi bertanya, apa Nona ingin melihatnya? Jangan mengejutkan orang itu. Trasi menatap villa sisi selatan. Di dalam hatinya sedikit bersemangat. Aku selalu merasa bahwa jika dia ingin bersembunyi, maka dia pasti akan bersembunyi di sini. Bagaimanapun, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Kenapa Nona tidak langsung membicarakannya? Tanya Naomi dengan curiga. Dia tidak mencari kita. Pasti ada alasannya. Trasi menekan kegembiraannya dan berkata, mungkin dia suka ketenangan dan tidak suka berkemah dengan orang asing. Jadi lebih baik menyembunyikan dan mengobatinya seorang diri dengan bebas. Dan akhirnya dia baru akan datang mencariku untuk membuat kesepakatan. Atau mungkin dia masih tidak yakin apakah Daniel dapat disembuhkan atau tidak, dan dia takut jika tidak dapat disembuhkan, akan membuat kecewa. Jadi dia terus menyembunyikan. Kesimpulannya, dia tidak mau berbicara denganku, dan aku tidak boleh mengganggunya. Benar juga, Naomi mengangguk. Kalau begitu kita pergi dulu. Malam hari nanti baru kita cari tahu lagi. Ya, ayo pergi. Jangan sampai dia tahu. Desak Trasi. Baik, mobil melaju ke villa sisi utara. Trasi sangat bersemangat ketika dia berpikir bahwa tabib dewa mungkin sedang mengobati Daniel di Bukit Haruna ini. Dia juga merasa sangat lega. Jika benar, ini akan menjadi sebuah keberuntungan di antara kemalangan. Selama Daniel masih hidup, semua yang ia hadapi akan seimbang. Bab 1573. Ketika Trasi dan Naomi kembali ke rumah, mereka mendengar omelan Paula dari jauh. Kurang ajar. Jika kamu berani datang lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kemudian, dia melempar seorang wartawan keluar dari halaman belakang dan menendangnya. Pria itu jatuh ke bawah, lalu bergegas melarikan diri dengan panik. Trasi melihat postur Paula, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu menyingsingkan lengan baju.
Sedang bersiap untuk bertarung ya? Menangkap beberapa orang bajingan. Paula menjadi marah setelah memikirkannya. Aku sudah mengusir mereka. Tapi mereka tetap tidak mau pergi. Malah bersembunyi di hutan dan diam-diam memotret. Membuatku sangat marah. Minta orang untuk memeriksa lagi. Tracy memerintahkan. Jangan biarkan siapapun lolos. Baik, Paula segera melaksanakannya. Tracy berjalan masuk ke villa bersama Naomi. Dan memberi nasihat kepada pengawal wanita lainnya. Beberapa waktu ini, kalian harus memperketat penjagaan dan selalu waspada. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke villa. Setiap hari kalian juga harus memperhatikan keselamatan saat membeli persediaan makanan. Baik, Nona Tracy. Nona Tracy, Anda belum tidur seharian ini. Makanlah sesuatu, lalu tidurlah. Naomi menginstruksikan dapur untuk menyiapkan sarapan untuk Tracy. Tetapi Tracy tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Perutku tidak enak. Aku tidak mau makan. Aku ke ruang kerja dulu. Kamu jaga rumah saja dulu. Dan ketika Paula kembali, pergi istirahatlah. Baik, Naomi mengangguk. Lalu pergi untuk mengatur masalah keamanan di rumah. Tracy masuk ke ruang kerja dan melihat pesan yang dikirim oleh Thomas. Memeriksanya dengan cermat. Apakah ada petunjuk yang berguna untuk menemukan Carlos dan Charles? Saat ini, terdengar suara ketukan dari pintu. Kemudian terdengar suara Jeff. Nona Tracy, ini aku. Masuklah. Tracy menjawab dengan cepat. Jeff masuk dengan tergesa-gesa. Dan melaporkan. Nona Tracy, maaf. Aku belum menemukan Presdir Daniel. Tapi aku sudah memiliki beberapa petunjuk. Jangan pedulikan masalah dia dulu. Tracy menyela perkataan Jeff. Sekarang Carlos dan Charles ditangkap. Prioritas utama kita saat ini adalah menemukan mereka. Apa yang terjadi? Raut wajah Jeff berubah drastis. Bagaimana dengan Tini, Winnie, dan Bitty? Tini terluka. Dia di rumah sakit. Winnie dan Bitty tidak apa-apa. Hanya ada sedikit luka luar. Tapi itu bukan masalah besar. Tracy memberitahu Jeff detail tentang apa yang terjadi kemarin. Dan akhirnya berkata dengan rasa bersalah. Akulah yang membuat kesalahan. Kupikir target pihak lawan adalah aku dan Daniel. Aku tidak pernah mengira mereka akan menyerang anak-anak. Selain itu, kupikir kakakku akan mengirim seseorang untuk melindungi anak-anak secara diam-diam. Aku tidak menyangka kakakku akan kembali ke negara Emron pagi-pagi sekali. Jadi, itu bukan salah Nona. Jeff mengerutkan kening dan berkata, kenapa Nona tidak memberitahuku sebelumnya? Aku akan menyelamatkan mereka. Saat itu, situasi sangat mendesak. Jika orang-orang Samuel menemukan Daniel dan tabib dewa, itu akan sangat berbahaya. Tracy menjelaskan dengan sederhana. Tidak perlu membahas hal ini dulu sekarang. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan anak-anak. Semuanya aku serahkan padamu. Mengerti? Aku akan segera mengurusnya. Jeff menyalin informasi yang dikumpulkan oleh Thomas. Masalah anak-anak diserahkan padaku. Dan masalah Presdir Daniel, aku yang akan mengurusnya. Tracy segera berkata, sekarang kamu hanya perlu membantuku menemukan anak-anak. Baik, Jeff mengangguk dan hendak pergi. Ketika sampai di pintu, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ia kembali menoleh ke arah Tracy dan berkata, ngomong-ngomong, Nona Tracy, ada sesuatu yang ingin aku katakan pada Nona. Katakanlah. Tracy menatapnya. Meskipun Tuan tidak peduli dengan orang itu sebelumnya. Tapi setelah perjalanan hidup dan mati ini, Tuan jadi memiliki perasaan padanya. Ketika Nona sudah menemukan Presdir Daniel, Nona juga harus memperhatikan keselamatan orang itu. Jika tidak, Jeff berbicara dengan halus, tapi sangat berterus terang. Aku mengerti. Tracy tersenyum. Bahkan jika kakakku tidak memiliki perasaan padanya, dia tetaplah maminya Tini, Winnie dan Bitty. Aku tidak akan menyakitinya. Selain itu, hati dingin kakakku akhirnya berhasil dilelehkan. Aku bahagia untuknya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.